Di awal cerita, terlihat sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah badai dan hantaman kuatnya ombak lautan, yang membawa para tahanan pemberontak, yang dikenal dengan nama Gerakan Taiwan Merdeka. Tidak lama kemudian, muncul seorang wanita, yang kita sebut aja namanya, Nona Delilah, yang merupakan salah satu pemimpin mafia di tempat itu, yang memaksa salah satu tahanan untuk mengatakan kepadanya, siapa di antara para tahanan itu yang bernama Mas Jaka. Melihat temannya dipaksa dan disiksa untuk mengaku, semua tahanan yang ada di dalam kerengkeng besi pun, secara serentak bersama-sama berteriak, mengaku jika merekalah yang bernama Mas Jaka. Mendengar itu, Nona Delilah pun lalu mengambil salah satu tahanan lagi untuk diinterogasi. Ternyata pria yang mereka ambil inilah yang bernama Mas Jaka, yang memilih untuk diam saat diinterogasi oleh Nona Delilah. Di situ ia berusaha untuk mencoba melepaskan diri. Setelah Mas Jaka berhasil melepaskan ikatannya, ia pun kemudian menyerang salah satu anak buah Nona Delilah, dan mengambil pistolnya. Melihat itu, Nona Delilah pun marah, dan membunuh semua teman Mas Jaka yang masih ada di dalam kerengkeng besi itu. Karena kalah jumlah, dan tidak dapat berbuat banyak, Mas Jaka pun memutuskan untuk melompat dari kapal dan melarikan diri. Di tempat yang berbeda, di kota Shanghai, terlihat seorang pria, yang kita sebut aja namanya, Andy, sedang bekerja sebagai seorang cleaning service, yang sedang membersihkan toilet. Andy merupakan pria yang ulet dalam bekerja, selain sebagai cleaning service, Andy juga bekerja sebagai penjual parfum, dan ia juga merupakan pria yang banyak disukai oleh para wanita, karena wajah tampannya. Tidak lama kemudian, kelompok gangster datang ke tempat itu, yang dipimpin oleh seseorang, yang kita sebut aja namanya, Kang Supri, yang cukup disegani di daerah itu. Meski demikian, Kang Supri merasa iri kepada Andy, karena Andy lebih terkenal dibanding dirinya, di kalangan para wanita di tempat itu. Di situ, Kang Supri berusaha merendahkan dan mengejek Andy, dengan menyebutnya, sebagai seorang pria pembersih kotoran, dan tidak pantas sebagai seorang penjual parfum. Mendengar itu, Andy yang emosi, hanya bisa meluapkan amarahnya, di jembatan di sebuah dermaga, di pinggir laut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seseorang menodongkan pistol kepadanya, yang ternyata adalah adik kecil, yang kita sebut aja namanya, Chico. Awalnya Andy mengira, kalau pistol yang dibawa oleh Chico adalah pistol mainan, tapi setelah mendengar penjelasan Chico, kalau pistol itu asli yang ia temukan di pantai. Mendengar itu, Andy pun langsung menceknya, dan menemui pemiliknya, yang ternyata pria itu adalah Mas Jaka yang tergeletak, pingsan di pinggir pantai, yang kemudian membawanya ke rumahnya. Saat Mas Jaka sudah sadar dari pingsannya, ia melihat Andy dan teman-temannya sedang ada di depannya, sambil memegang pistol milik Mas Jaka, yang berlagak seperti seorang gangster. Di situ, Andy memaksanya untuk memberitahukan siapa ia sebenarnya, tapi Mas Jaka tidak mau memberitahukannya, yang membuat Andy pun marah, dan memutuskan untuk menahannya. Malam harinya, Andy terlihat sibuk membuat surat cinta kepada wanita yang ia sukai, dan keesokan harinya, karena gagal mendapatkan tiket bioskop untuk pujaan hatinya, Andy pun mengambil tiket orang lain. Tidak lama kemudian, gadis yang ia sukai pun datang, yang kita sebut aja namanya, Bunga. Di situ Andy berniat mengajaknya nonton bersama. Meskipun pada akhirnya mereka tidak jadi menonton, Andy tetap merasa bahagia saat melihat Bunga tersenyum kepadanya. Tapi tiba-tiba, datang sekelompok gangster yang berusaha untuk menculik Bunga. Melihat itu, Andy pun berusaha menyelamatkannya. Di situ, Andy berusaha menghentikan mobil para penculik itu, dengan bergantung pada mobil mereka, yang membuat mobil itu pun terguling, dan kemudian terjadi ledakan. Lalu Andy pun menghajar penculik itu, yang ternyata adalah Kang Supri pelakunya. Setelah berhasil menyelamatkan Bunga, Andy pun kemudian diundang oleh ayahnya, yang kita sebut aja namanya, Tuan Robert, yang merupakan seorang bos mafia terbesar di Shanghai, untuk datang ke kediamannya. Di rumah itu, Tuan Robert menyuruh anak buahnya, yang bernama Lau, untuk memberikan uang kepada Andy, tetapi Andy menolaknya, dengan alasan,
kalau ia menolong Bunga, karena Bunga adalah sahabatnya. Sesampainya di rumah, betapa kagetnya Andy melihat rumahnya sedang dilalap si jago merah, dan berusaha menerobos masuk untuk mencari ibunya, yang dicegah oleh teman-temannya. Karena Andy terus memaksa masuk, temannya pun memukul Andy, yang membuat ia tak sadarkan diri, dan kemudian membawanya keluar dari tempat itu. Tapi tiba-tiba, Andy melihat Mas Jaka keluar dari kobaran api sambil menggendong ibunya. Melihat itu, Andy pun langsung mendatangi Mas Jaka, untuk berterima kasih kepadanya, karena telah menyelamatkan ibunya, dan sejak malam itu, Andy dan Mas Jaka pun menjadi teman. Keesokan harinya, Andy mengembalikan pistol milik Mas Jaka, tapi Mas Jaka memberikannya pada Andy, karena ia tahu kalau Andy saat ini membutuhkannya. Sadar apa yang telah terjadi, semua akibat, karena ia telah menggagalkan rencana Tuan Doris, untuk menculik Bunga, Andy pun berniat menemuinya, untuk meminta maaf yang ditemani oleh Mas Jaka. Sebelum menemui Tuan Doris, Andy bertemu dengan adik kecil, Chico. Di situ, ia menitipkan pistolnya kepada Chico. Sesampainya Andy dan Mas Jaka di tempat Tuan Doris, anak buah Tuan Doris langsung menyerang Andy, dan kemudian mengikat jari-jari tangannya di atas meja. Di situ, Tuan Doris mengajak Andy untuk bertaruh dengannya. Apabila Andy kalah, maka setiap jarinya akan dipotong. Melihat itu, Mas Jaka pun mencoba menolong Andy, tapi di saat yang sama jari Andy dipotong, karena kalah dalam taruhan. Di situ, Mas Jaka dan Andy dihajar berkali-kali oleh Tuan Doris dan anak buahnya. Melihat jari Andy mau dipotong lagi, Mas Jaka pun berusaha mengambil pistol yang dititipkan kepada Chico, tapi karena peluru yang ada di pistol tidak cukup, membuat ia tidak bisa menghabisi mereka semua. Di situ, Andy dan Mas Jaka pun kemudian berusaha sekuat tenaga melawan Tuan Doris dan anak buahnya. Terlihat, di situ Andy terpojok, dan Tuan Doris berusaha sekuat tenaga untuk menancapkan paku ke muka Andy. Untungnya, Mas Jaka segera datang menolongnya, dengan membacok Tuan Doris dari belakang, kemudian mereka mengangkat tubuhnya, dan melemparkannya ke bawah hingga tewas. Tidak lama kemudian, polisi datang ke tempat itu. Untungnya, Lau, orang kepercayaan Tuan Robert, juga datang ke tempat itu, karena tahu bahwa itu anak buah Tuan Robert, yang merupakan pemimpin gangster terbesar di Shanghai. Kepala polisi pun kemudian menganggap bahwa tidak pernah terjadi apa-apa di situ. Dengan dukungan Tuan Robert, Andy menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Tuan Doris, dan semua anak buah Doris yang tidak mau tunduk kepada Andy akan dibunuh. Bukan hanya wilayah, semua bisnis milik Tuan Doris juga diambil alih oleh Andy, dan dengan kepintarannya, Andy mampu menguasai seluruh Shanghai bagian barat, dan siapapun yang mencoba melawannya, pasti akan dihabisi. Sementara itu, kisah cintanya dengan Bunga pun terus berlanjut melalui surat, dan suatu malam, Andy datang menemui Tuan Robert, dengan maksud untuk melamar Bunga. Di situ, Tuan Robert tidak langsung menolaknya, karena Andy saat itu, dianggap cukup berbahaya. Oleh sebab itu ia meminta Andy terlebih dulu menemui seseorang, teman bisnisnya, untuk mewakili dirinya. Kemudian Andy mengajak Bunga untuk menonton di bioskop, dan demi bisa membahagiakan Bunga, ia bahkan rela membeli bioskop itu. Di tempat itu juga, ia berterus terang kepada Bunga kalau ia sudah datang kepada ayahnya dan melamar dirinya, tetapi Bunga meminta waktu kepada Andy untuk menjelaskan semuanya. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Andy di bioskop itu seorang diri. Andy pun kemudian pergi ke kediaman Mas Jaka, dan sesampainya ia di sana, ia melihat sepatu dan pakaian wanita berserakan di lantai. Ternyata Mas Jaka lagi sedang bersama seorang wanita. Karena penasaran Andy pun langsung masuk untuk melihatnya. Setelah masuk, betapa terkejutnya Andy. Ternyata wanita yang sedang bersama Mas Jaka adalah Bunga, yang sedang asik bercocok tanam dengan sahabatnya. Di situ, Mas Jaka terkejut, karena ternyata wanita yang bersamanya bernama Bunga, wanita pujaan hati Andy. Kembali kepada cerita 1 tahun yang lalu, awal pertemuan Bunga dan Mas Jaka. Pada saat itu, Bunga sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api, tapi tiba-tiba, ia melihat seorang pria, yaitu Mas Jaka, sedang bergelantungan di luar jendela kamarnya,
yang saat itu sedang melarikan diri dari kejaran tentara Jepang. Melihat itu, Bunga pun berusaha menolongnya, dengan membawanya masuk ke dalam kamarnya, dan mengobati luka-lukanya. Meskipun belum mengenal Mas Jaka, Bunga tidak canggung, dan tidak takut sedikit pun terhadap Mas Jaka. Ia bahkan memperlakukan Mas Jaka dengan sangat baik. Seiring dengan waktu berjalan, mereka pun mulai akrab, dan Bunga menceritakan semua kisah tentang dirinya kepada Mas Jaka. Sampai suatu ketika, mereka pun harus berpisah. Terlihat, Bunga jatuh cinta kepada Mas Jaka, dan tidak bisa melupakannya. Beberapa hari yang lalu, saat Bunga pergi ke tempat penjahit pakaian, tanpa sengaja ia melihat Mas Jaka ada di tempat itu. Melihat Bunga, Mas Jaka pun berusaha menghindar, tapi Bunga mengejarnya. Di situ Mas Jaka meminta kepada Bunga untuk bisa melupakan dirinya. Pada saat Mas Jaka mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ia melihat Delilah datang bersama anak buahnya, yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mas Jaka. Aksi baku tembak pun tidak dapat dihindarkan lagi. Karena khawatir akan keselamatan Bunga, Mas Jaka pun memilih untuk membawanya pergi dari tempat itu. Melihat itu, Delilah dan anak buahnya pun kemudian berusaha menangkap Mas Jaka, dan ingin menghabisinya, tapi Mas Jaka berhasil bersembunyi. Mas Jaka yang awalnya berusaha menghindari Bunga, dan tidak mau berhubungan lagi, akhirnya tidak kuasa menolak pesona dari kecantikan wanita itu. Kemudian ia pun membawa Bunga ke kediamannya, dan di sana mereka pun menikmati malam bersama, dan di saat mereka sedang asik mandi, sambil bercocok tanam, tiba-tiba Andy memergoki mereka. Mengetahui kalau wanita yang bersamanya bernama Bunga, Mas Jaka pun kaget, karena Bunga adalah wanita yang disukai Andy. Merasa tidak enak, Mas Jaka pun kemudian mengejar Andy untuk menjelaskan semuanya. Di situ, terjadi pertengkaran antara Andy dan Mas Jaka, yang pada akhirnya, Andy pun mengalah dan menerimanya, dengan mau melepaskan Bunga, demi kebahagiaannya, tapi Andy meminta kepada Mas Jaka untuk berjanji kepadanya untuk menjaga Bunga dengan baik. Kalau tidak ia akan membunuhnya. Setelah Andy pergi, tidak lama kemudian, datang sekelompok orang mendatangi Mas Jaka, yang dipimpin oleh seorang pria, yang kita sebut aja namanya, Kang Ryo, yang merupakan ketua pasukan pemberontak Taiwan Merdeka. Di situ, Mas Jaka diinterogasi tentang kematian teman-temannya. Kang Ryo menyangka Mas Jaka telah berkhianat, apalagi Mas Jaka terlihat di Shanghai menikmati kehidupan yang mewah. Namun Kang Ryo memberikan kesempatan kepadanya untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Di tempat yang berbeda, terlihat Andy berjalan seorang diri, meski suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja, tapi ia tetap untuk pergi, menemui rekan bisnis Tuan Robert. Sementara itu, Mas Jaka diajak oleh Bunga untuk diperkenalkan dengan ayahnya. Setibanya di kediaman Bunga, betapa kagetnya Mas Jaka, kalau ayahnya Bunga adalah orang yang selama ini ia cari, yang merupakan dalang dari kematian semua teman-temannya. Tidak lama kemudian, ayahnya Bunga, Tuan Robert datang menemui Mas Jaka. Di situ, ia masih belum mengenali siapa sebenarnya Mas Jaka, tapi pada saat Bunga memperkenalkan dan memberitahukan nama asli Mas Jaka, Tuan Robert pun akhirnya tahu siapa Mas Jaka sebenarnya. Kembali kepada Andy, yang saat ini sudah sampai di kediaman teman bisnisnya Tuan Robert. Ternyata orang yang ditemui Andy adalah Delilah. Awalnya, Andy tidak tahu, ia mengira kalau Delilah hanyalah wanita biasa, namun pada saat Andy lengah, ia dipukul dari belakang, dengan menggunakan botol minuman, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Mas Jaka dan Tuan Robert masih menyembunyikan identitasnya, dengan berpura-pura tidak saling mengenal, dan mereka tampak terlihat akrab. Di tempat lain, tampak Andy terlihat sudah sadarkan diri, dengan tangan terikat, dan kaki dirantai, diranjang oleh Delilah, yang ingin menyiksa dan membunuhnya secara perlahan. Ternyata, di ranjang itu ada seekor ular piton. Delilah berniat menjadikan Andy sebagai santapan ular yang sedang kelaparan itu. Di situ, tubuh Andy sempat dililit oleh ular piton itu, tapi pada saat ular itu ingin menggigit Andy, untungnya,
Andy masih bisa mengambil lampu yang ada di dekatnya, dan kemudian langsung menyerang ular itu, yang membuat ular piton itu pun tersetrum dan terpental ke arah Delilah, lalu memangsa tuannya itu sendiri. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Tuan Robert meminta Bunga untuk mengganti pakaiannya. Setelah Bunga sudah meninggalkan ruangan itu, Mas Jaka pun langsung menyerang Tuan Robert. Perkelahian mereka pun tak dapat dihindarkan lagi. Mendengar suara tembakan, Bunga pun kaget dan mendatanginya. Pada saat Tuan Robert ingin menembak Mas Jaka, Bunga pun datang menghalanginya. Mas Jaka pun kemudian mengambil kesempatan itu, dengan menusuk Tuan Robert, yang dilihat langsung oleh Bunga. Melihat ayahnya ditusuk berkali-kali, oleh kekasih yang ia cintai, Bunga pun histeris, dan menembak Mas Jaka, tapi untungnya, tembakan itu tak satu pun mengenai Mas Jaka. Setelah memastikan, kalau Tuan Robert sudah tewas, Mas Jaka pun kemudian lari meninggalkan Bunga di tempat itu. Keesokan harinya, Lau, anak buah kepercayaan Tuan Robert pergi menemui Andy di kediamannya, untuk meminta maaf kepada Andy, karena Tuan Robert sudah mencoba membunuhnya. Di situ, ia meminta kepada Andy untuk mau merawat Bunga, dan mengambil alih kekuasaan Tuan Robert. Melihat apa yang dialami oleh Bunga, Andy pun menjadi sedih, ia pun kemudian setuju untuk merawat Bunga, dan mengambil alih kekuasaan Tuan Robert, dan berjanji akan membalasnya. 1 bulan kemudian, pada malam pergantian tahun, di bar milik Andy, terlihat banyak orang yang datang, untuk merayakannya di tempat itu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Mas Jaka menemui Kang Rio, untuk memberikan daftar nama-nama pengkhianat, yang ia dapat setelah membunuh Tuan Robert. Di situ, Kang Rio meminta kepada Mas Jaka, untuk mau kembali bersamanya ke Taiwan, tapi Mas Jaka menolaknya, karena masih ada yang harus ia selesaikan di Shanghai. Kemudian, Mas Jaka pun pergi ke bar milik Andy. Melihat kedatangan Mas Jaka, anak buah Andy pun memberitahukan kepadanya. Mengetahui itu, Andy pun lalu meminta kepada semua anak buahnya, untuk menunggu di luar. Setelah itu, Andy dan Mas Jaka pun bertemu. Di situ, Andy memberikan tiket kepada Mas Jaka, untuk pergi dari Shanghai, tapi ia menolaknya, dengan berkata kepada Andy, kalau ia tidak punya tujuan, dan ingin menyelesaikan semua masalahnya dengan Andy. Pada saat trompet berbunyi, sebagai tanda pergantian tahun, tiba-tiba Mas Jaka mencabut senjatanya, lalu menembak Andy, yang kemudian Andy pun membalasnya, dengan menembak Mas Jaka, yang membuatnya terluka parah. Sementara itu, Andy yang terkena tembakan Mas Jaka, tidak terluka sama sekali. Ternyata peluru yang digunakan Mas Jaka untuk menembak Andy, adalah peluru tumpul, yang membuat Andy sadar, kalau Mas Jaka, hanya berpura-pura mau membunuhnya, agar ia bisa mati di tangan Andy. Melihat Mas Jaka terluka parah, Andy pun kemudian meminta anak buahnya, untuk segera membawanya keluar dari Shanghai. Tidak lama kemudian, anak buah Lau datang. Melihat itu, Andy pun berusaha menahan mereka untuk tidak masuk ke dalam bar. Di situ Andy berkata kepada mereka, kalau Mas Jaka sudah tewas di tangannya, yang tanpa sengaja didengar oleh Kang Rio, yang membuatnya murka terhadap Andy. Kemudian Kang Rio pun menembak Andy, yang tepat mengenai lehernya. Aksi baku tembak pun tak dapat dihindarkan lagi. Di situ, anak buah Andy dan anak buah Lau pun berusaha membantu Andy, untuk membunuh Kang Rio. Meskipun akhirnya Kang Rio terkena tembakan dan tumbang, tapi ia juga berhasil menembak Andy beberapa kali, yang membuatnya tewas di tempat itu. Sementara itu, Mas Jaka yang sedang terluka dan sedang dalam perjalanan, untuk keluar dari Shanghai, masih bisa mengingat kenangannya saat bersama Andy, dan kemudian film pun tamat.